Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kelas 4A dan 4B, Bapak berharap kalian dalam kondisi dan suasana yang baik di rumah. Perkenalkan, nama Bapak adalah Hartono Syik SSI. Insya Allah, Bapak akan membersamai kalian dalam pembelajaran matematika. Materi yang pertama adalah pecahan. KD 3.1 berbunyi, menjelaskan pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. Pengertian pecahan. Pecahan adalah bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat. B tidak sama dengan 0. Bilangan bulat dimulai dari angka 0, 1, 2, dan 3. Berbagai macam pecahan. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan dalam bentuk desimal, dan pecahan dalam bentuk persen. Kita akan fokus mempelajari pecahan biasa untuk di kelas 4. Perhatikan beberapa gambar di buku kalian, paket halaman 2. Nomor 1. Pada setiap gambar berikut, tuliskan pecahan yang mewakili bagian yang diwarnai. Untuk nomor A, ada sebuah lingkaran yang terbagi menjadi 2 bagian, sehingga jawaban A dapat dituliskan dengan bentuk 1/2. Karena 1 adalah bagian yang diarsir per 2 jumlah bagiannya. Untuk jawaban D, karena 1 yang diarsir atau diwarnai, berarti 1 ditulis di bagian atas. Dan jumlah bagiannya ada 3, berarti 1/3. Untuk jawaban B, 1/3. Jumlah kotak bagian ada 3, dan jumlah arsiran ada 1. Untuk jawaban E, 1/4. Jumlah kotak bagian ada 4, dan jumlah arsiran ada 1. Untuk jawaban C, 1/3. Jumlah bagian dalam lingkaran 3, dan bagian yang diarsir ada 1, sehingga ditulis 1/3. Angka 1 yang ada di bagian atas disebut dengan pembilang. Angka-angka yang ada di bagian bawah disebut sebagai penyebut. Silakan, Nak. Nomor 2, diarsir atau diwarnai sesuai pecahan biasa yang ditunjukkan ya, Nak, di buku paketnya. Pecahan senilai. Misalkan Bapak mempunyai 2 buah kertas. Kertas pertama, Bapak buat sebuah bagian pecahan 1/4, dan kertas kedua, Bapak buat bagian 2/8. Nilai 1/4 dan 2/8 itu adalah senilai. Sebagai ilustrasi, perhatikan beberapa bagian gambar pecahan berikut. Untuk membuat pecahan senilai, ada beberapa metode. Yang pertama, perkalian dari pecahan biasa awal. Dan yang kedua adalah pembagian dari pecahan biasa awal. Untuk gambar pertama, Bapak jadikan ini sebagai pecahan awal atau dasarnya. 1/2, karena 1 yang diwarnai, kemudian 2 itu jumlah bagiannya. Lalu kita akan ubah ke pecahan senilai yang pertama. Kita kalikan.
Untuk gambar kedua kita kali dengan 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Penyebut 2 dikali 2 sama dengan 4. Sehingga menjadi 2/4. Gambar ketiga kita kalikan 3 dari pecahan awal. 1 kali 3 sama dengan 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi pecahannya menjadi 3/6. Gambar nomor 4, kita kalikan 4 dari pecahan awal. 1 dikali 4, hasilnya 4. 2 dikali 4, hasilnya 8. Sehingga pecahan untuk gambar nomor 4 atau bagian keempat, 4/8. Dan kita perhatikan, semuanya tersebut dari pecahan awal sampai ke pecahan keempat menggunakan teknik perkalian. Dari gambar pun kita bisa melihat langsung. Jika kita praktekkan atau kita kembalikan ke pecahan awal menggunakan teknik pembagian, untuk bagian keempat, gambar keempat, kita bagi dengan 4. 4 dibagi 4 itu 1. 8 dibagi 4 itu 2, berarti kembali ke pecahan awal. Begitu pula untuk gambar ketiga, kita bagi ketiga. Untuk bagian kedua, kita bagi 2. Dan akan kembali menjadi pecahan awal, yaitu 1/2. Daerah-daerah yang diwarnai pada gambar tadi itu sama luasnya. Atau bisa kita sebutkan bahwa daerah tersebut menjadi pecahan senilai. Daerah yang diwarnai berwarna hijau. Jika lupa, seperti ini. Lihat di bagian bawahnya. Itu semua bagiannya adalah sama luasnya. Sudah paham, Nak? Lihat di bagian bawah yang warna hijau. Walaupun bagian-bagiannya terpecah berbeda, sejatinya itu luasnya sama, yaitu dari pecahan awal 1/2. Sekarang kita ulang, mencari pecahan senilai dengan teknik perkalian. Teknik perkalian di buku kalian, buku paket halaman 5, nomor 1. Tentukan pecahan yang senilai dengan 1/3. Jika kita selesaikan dengan teknik perkalian, 1/3 kita kalikan dengan 2. Yang atas pembilang dan penyebut kita kalikan 2. 1 kali 2 sama dengan 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Berarti 1/3 senilai dengan 2/6. Lalu jika pembilang dan penyebut dikali 3. 1 kali 3 sama dengan 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Berarti 1/3 senilai dengan 3/9. 1/3 kita kalikan 4. 1 kali 4 sama dengan 4, 3 dikali 4 sama dengan 12. Dan seterusnya ya, Nak ya, sehingga 1/3 senilai dengan 4/12. Lalu bisa kita katakan bahwa pecahan-pecahan yang senilai dengan 1/3 itu ada 2/6, 3/9, dan 4/12. Dari pecahan awal tadi 1/3. Teknik yang kedua dengan pembagian. Contoh nomor 2. Tentukan pecahan yang senilai dengan 12/18. Lihat, Nak, angkanya lebih besar. Berarti kemungkinan menggunakan teknik pembagian. Penyelesaian. Kita bagi pembilang dan penyebut atau angka di bagian atas dan bawah dengan bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2,
3, dan seterusnya. 12 kita bagi 2 sama dengan 6. 18 kita bagi 2 sama dengan 9. Lihat, perhatikan nak. Pembaginya sama, yaitu dibagi 2. Berarti 12 per 18 senilai dengan 6 per 9. Lalu kita bisa bagi pula dengan 3. Karena 12 dibagi 3 bisa kita peroleh hasil 4. 18 dibagi 3 kita peroleh hasilnya 6. Sehingga 12 per 18 senilai dengan 4 per 6. Angka 12 dan 18 tidak bisa dibagi dengan 4, berarti kita lewati. 12 per 18, angka-angka tersebut juga tidak bisa dibagi 5, berarti kita lewati. 12 dan 18 bisa dibagi 6, berarti kita bagi ulang. 12 dibagi 6 sama dengan 2, 18 dibagi 6 sama dengan 3. Sehingga 12 per 18 senilai dengan 2 per 3. Dari proses pembagian yang kita lakukan, kita peroleh pecahan yang senilai dengan 12 per 18 adalah 6 per 9, 4 per 6, dan 2 per 3. Angka 2 per 3 ini merupakan pecahan awal yang paling sederhana. Sudah paham ya anak-anakku? Cukup sekian, alhamdulillah. Terima kasih anak-anak kelas 4 semua. Tetap semangat. Jika ada yang belum paham, ditanyakan ya.